Shalom. Kita saat teduh berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Kantate. Topik minggu kita pada hari ini ialah segala yang bernapas memuji Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 12 1-2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilan-Nya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Hukum Taurat untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat yang kedua dan artinya. Titah yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah
Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Demikian Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama mohon kepada Tuhan agar kita dikuatkan melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
janji Allah akan pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Kantate hari ini tertulis dalam Wahyu pasal 15 ayatnya dari pertama sampai keempat. Marilah kita baca secara responsoria. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Kaca. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Pujahahon majo tikting di tonga-tongani parmingguata di bagasan manugoton di bagasan bahasa Batak. Tikting marragam na parjolo torok ni parminggu na salpu boema tabereng di tikting na adong di hitabe. Paduahon parmingguon huria manang new normal. Disita surat tanggal 2 na sasitongna Minggu tanggal 9 Mei 2020 sada. Di patupa huriat tado parmingguon songon nasomal. Ima pukul 8:30 sahatu sia 30 wib nama dohoti parmingguon wek maranata dohot wek estomihi. Di patupa do live streaming tu jemaat nasoboy marpungu di gereja alas situasi kesehatan noeng. Jalahobar tu rapot huria parmingguoni mamake bahasa Indonesia, manang kebaktian bahasa Indonesia. Pukul 10:30 sahatu pukul 10 sada 30 wib nama dohoti parmingguon wek Bethesda dot wek eksam kebaktian bahasa Batak. Nah patuluhon pertangyangan di hari Rabu tanggal 5 Mei 2020 sada masuk pukul 10 sia wib. Nah bertugas Wex estomihi Nyonya M Hutagal Borusiagian songon pakobasi persembahan. Nah paduawan Wek Maranata Nyonya R Dolok Saribu Boru Manurung nama kobasi ukur suhu. Wek Bethesda RB na 70 Boru Tarihoran nama kobasi doa syafaat. NB khusus nama kobasi tangyang pangodianon asa jumolo marotu konsistori asa koordinasi taringot tu sibuanon di tangyang. Napaupaton namoding hari Kamis tanggal 20 sia April 2020 sada nunga jumolo marujung ngolu sada amas yang tonga-tonga ni huriata ima amang albiker sinaga na ni habaluhon ni inang HR borusitopul tutup umur 64 tahun sian Wex estomihi tatangyakon ma asa tumibu tarapul rohani keluarga na tininggalhon na palimahon pangapulion di minggu sadarion patupaon ni huriat tado pangapulion tu keluarga Nyonya Asinaga Borusitopul ima pukul 10 wib asaria mahita madohoti ulauni paonopon na sorang di basa-basa tuhat tado sada danak bawa di keluarga Pesitopul Borusidabutar ima na di hari Minggu tanggal 25 April 2020 sada tipas do danaki songoni nang natorasna papituhon ruas sibuanon di Tangyang naparjolo amang J Siburian rawat jalan
Napaduahon Jesril si Manukalit rawat jalan, Amang Situa CH Purba rawat jalan, Amang Situa M Sitorus rawat jalan. Pawaluhon pembentukan panitia peresmian pesta peresmian Resort Jeruju. Minggu Sadarion 2 Mei 2020 sada pukul 10 sada 45 WIB. Patu paun nihuriatama rapat pembentukan panitia persiapan dohot pesta peresmian Resort Jeruju. Alani molo adong ro sian huriata udangan rapat tuhita ruas nihuriata asaro mahita mangihuton rapoti. Napasiahon tok ripe persiapan peresmian Resort Jeruju. Kobar tu rapot nihuriata peresmian resort di Patupama di bulan Agustus nanaingro. Jala Patupaotama tok ripe peresmian Resort Jeruju. Alani tajaloma kartu tok ripe mulai minggu nanaingro sian panitia. Pasapuluhon hari ulang tahun. Majelis dot ruas nihuriata pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun dot pernikahan kelahiran tu ruas nihuriata na berulang tahun di mingguan imas ya tanggal 2 Mei 1 tanggal 8 Mei 2020 sada nats pembimbing pesalmen 50 ayat 20 tolu tajahamai di bagas tabe. Nah berikutnya tikting parhepengon pengeluaran dan pemasukan boy mata bereng di lembaran na adong di hitabe. Songonima tikting pakobasion dot parhepengon nihuriata di samingguon dot akan anaing sihobasan tu minggu naroon. Mauliate dia katangiang partisipasi dukungan di sude program kuria. Saya ditupahi Tuhanima nasa pikiran gogo dot pabahenata tu huriana. Ganup mahita manangyakon nasa pakobasion ni huria tumingguon asa ture mardalan bain sangap digoar ni tuhata mau liate. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan untuk kita di Minggu Kantate hari ini tertulis di dalam Mazmur 150 ayat 1 hingga ayat 6. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di manakah terjadi ayat ini? Terjadi ayat ini ketika permulaan bumi, di mana Allah menciptakan segalanya dan menciptakan manusia. Maka terjadilah pemujian kepada Allah. Segala yang diciptakannya memuji Allah. Semua memuji Allah. Alat musik pun memuji Allah. Dan yang lain-lainnya yang diciptakan oleh Tuhan. Firman Tuhan ini juga terjadi ketika Tuhan Yesus menyelamatkan manusia dari dosa, di mana segala makhluk, segala orang yang percaya kepadanya memuji memuliakan Dia. Ketika Dia pun meninggal atau mati di kayu salib, bumi pun gelap. Itu artinya bumi dan ciptaannya ikut bersedih. Dan kelepasan manusia dari dosa, kebangkitannya juga membuat dunia bersukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan hidup kita dari dosa, maka yang pertama kita lakukan adalah haleluya, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan di setiap perkataan kita. Pujilah Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Dipujilah Tuhan di setiap apapun yang kita kerjakan di dunia ini. Ada orang juga yang mengatakan bahwa hidupmu adalah ibadahmu. Demikian juga firman ini. Hidup kita harus menjadi pujian bagi Tuhan. Harus menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Kalaupun dibilang di firman ini, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Di manakah Allah dikuduskan? Di gereja. Di manakah Allah dikuduskan? Di rumah kita masing-masing. Di manakah Allah dikuduskan? Di hati kita masing-masing. Karena itu, pujilah Tuhan di setiap langkah atau lini kehidupan kita masing-masing. Karena itu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya hidup yang memuji Tuhan. Pekerjaannya pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Ucapannya ucapan
yang mengagungkan Tuhan. Pikiran yang memuliakan Tuhan. Hatinya, karena Roh Kudus ada di dalamnya, maka dia harus menjadi kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah yang diinginkan saat ini kepada kita. Pujilah Tuhan di dalam kehidupanmu. Pujilah Tuhan di dalam aktivitasmu sehari-hari. Jangan hanya memuji Tuhan di saat beribadah, tetapi memuji Tuhan adalah karakter orang Kristen, gaya hidup orang Kristen. Jadi tidak sekali-sekali orang Kristen jatuh lagi ke dalam dosa di dalam kehidupannya. Besok saya ke gereja, saya minta maaf, saya minta pengampunan kepada Tuhan. Bukan lagi ada sifat yang seperti itu, tetapi kehidupannya, apa yang dilakukannya di dunia ini, semua adalah kemuliaan bagi Tuhan. Seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Kemudian diingatkan juga bahwa manusia itu diciptakan Allah untuk bumi, bukan bumi untuk manusia. Kadang-kadang kan manusia berpikir begitu. Bumi ini diciptakan Allah untuk manusia. Tidak. Yang benar adalah bumi atau manusia diciptakan untuk bumi. Karena itulah mampu cakrawala dan segala yang bernapas memuji Tuhan. Karena apa? Manusia tidak lagi suka-sukanya merusak alam. Karena dia diciptakan untuk alam. Karena dia diciptakan untuk ciptaan Tuhan. Sekarang ini banyak orang yang merajalela memanfaatkan alam ini untuk kebutuhannya sendiri, sehingga terjadilah malapetaka. Terjadilah bencana alam. Apa itu? Lumpur di Idirtahe, Levindo ya. Wah. Kenapa? Karena kerakusan manusia. Apalagi yang terjadi lagi di Danau Toba, mati ikan yang dipelihara. Karena apa? Karena kerakusan manusia. Karena mereka berpikir kalau mereka membibitkan ikan di Danau Toba dengan keramba-keramba, lalu dia memberikan makanan-makanan yang berorganik, lalu ikan-ikan yang lain di Danau Toba itu bermatian. Memang ikan yang dia pelihara tidak mati, tapi ikan-ikan yang lainnya mati. Karena pikirannya, bumi ini untuk saya, danau ini untuk saya. Tapi yang benar adalah saya untuk danau ini, saya untuk ciptaan. Gereja ini juga bukan untuk kita, tapi kita untuk gereja ini. Kita harus semua mencintai gereja ini. Kalau dengan demikian pemikiran orang, maka semua akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Di rumah juga, ketika kita membuang sampah, kita ke parit, karena kita pikir bumi ini untuk kita. Biarlah ada petugas nanti ke situ, lalu membuang sampah sembarangan. Datang hujan, maka banjir. Dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ada hujan yang lebat ini? Padahal dia yang membuang sampah sembarangan. Karena itu firman Tuhan mengajak kita kembali lagi ke ciptaan, yaitu ke Adam, bahwa kita untuk bumi, kita untuk orang lain, kita untuk ciptaan Allah. Maka semuanya akan memuliakan Tuhan. Maka semuanya akan memuji Tuhan. Sekalipun dia benda mati, akan memuji Tuhan. Apa disebut di sana? Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan seruling. Pujilah dia dengan kecapi. Pujilah dia, semuanya memuji Tuhan. Karena apa? Karena manusia menjaga ciptaan Allah itu sendiri. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan.
Kita dipanggil untuk itu, memuji Tuhan. Kita dipanggil memuji Tuhan. Hidup kita memuji Tuhan, keluarga kita memuji Tuhan, pikiran, hati, tubuh kita memuji Tuhan. Itu panggilan yang pertama. Yang kedua, kita harus mampu membuat ciptaan yang lain memuji Tuhan. Sekalipun dia benda mati, kita harus membuat itu memuji Tuhan. Tahun 2019 kita pengadaan musik. Ada musik di sini. Tapi sekalipun belum pernah dipakai untuk ibadah. Karena apa? Semua kita berpikir karena corona dan yang lain-lain. Melalui firman ini, mari semua memuji Tuhan. Kalaupun ada alat musik di situ, pakai untuk memuji Tuhan. Kemudian kita diajak untuk memuliakan Tuhan bersama-sama dengan yang bernapas, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan yang lain-lainnya, untuk kita jaga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat Tuhan yang kami terima saat ini. Kau memberikan kami kesehatan. Kau juga memberikan kami napas kehidupan. Memberikan kami kebutuhan jasmani kami. Sehingga kami memuji memuliakan nama-Mu saat ini. Karena kami dipanggil untuk itu. Kami diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan juga mengingatkan kami untuk setiap langkah kehidupan kami, hati dan pikiran kami, tubuh dan jiwa kami, apapun yang kami pikirkan, hendaklah itu memuji memuliakan nama Tuhan. Sehingga kami hidup di dalam kekudusan, tidak hanya hidup di dalam tempat-Mu yang kudus, tapi kami ikut kudus di dalamnya. Allah Bapa di surga, kami juga dipanggil oleh firman-Mu untuk menjadi ciptaan yang membuat, yang bernapas di dunia ini memuliakan nama-Mu. Ciptaan Tuhan, binatang tumbuhan, dan yang lain-lainnya, hendaklah memuji memuliakan nama-Mu, karena manusia hidup sesuai dengan panggilan-Mu. Kami juga dipanggil Tuhan untuk memakai suara kami yang indah, talenta kami yang Engkau berikan, talenta untuk memainkan musik, talenta untuk yang lain-lainnya. Hendaklah itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga walaupun ada ciptaan yang mati seperti alat musik, dapat memuliakan nama-Mu, karena kami dapat membunyikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Allah yang Maha Kudus dan Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kami, sehingga kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Langkah kami, karakter kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, karena kami ditebus untuk itu, diselamatkan untuk itu. Ya Allah Bapa di surga, hanya Roh-Mu lah yang menuntun kami dapat hidup bersama-sama Engkau. Kami juga berdoa minggu hari ini untuk setiap aktivitas kami 1 minggu ke depannya. Kami serahkan Tuhan
supaya Engkau yang menuntun kami, supaya Tuhan yang mengajar kami, membina kami, sehingga apapun semuanya yang kami kerjakan itu menjadi kemuliaan di dalam nama-Mu. Allah Bapa di surga, ampuni kami atas segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menerangkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selama hari Minggu Madihita,